Sistem of logic yang dimaksud di situ adalah sistem sebenarnya logika biasa aja yang standar, dan menurut saya juga tidak terlalu memahami sampai ke yang rinci-rinci, tapi poin-poin pentingnya saja sudah cukup gitu loh. Jadi kita jangan dikacaukan dengan kerumitan dari sesuatu. Dalam hal ini adalah sistem logika. Sistem logika ini bisa disebut kalau menurut istilahnya John Stuart Mill adalah science of proof or evidence. Jadi sistem pemikiran barat atau pada umumnya itu sesungguhnya kan mereka bicara tentang bahwa seperti pesannya Bertrand Russell, dia menyatakan bahwa untuk yang berniat untuk mempelajari sesuatu apapun itu hanya fokus pada fakta dan kebenaran yang dapat disimpulkan darinya. Jangan kita diverted atau diverted itu apa? Teralihkan oleh kepentingan apa yang kita yakini atau apa yang kita yakin bahwa jika ini diyakini akan mengakibatkan kebaikan di masyarakat. Jadi hanya fokus pada fakta. Atau fakta ini istilah lainnya tentunya adalah realitas. Nah, sistem of logic adalah suatu sistem berpikir yang untuk menilai sesuatu itu fakta atau khayal. Seperti itu sistem of logic. Jadi tentunya kalau yang di obrolan saya sebelumnya itu kita bicara tentang suatu kaidah yang mengaitkan antara posibilitas dan aktualitas, yang ada 4 kaidah itu. Itu adalah bagian dari sistem of logic. Karena sistem of logic ini mendasarkan penilaiannya pada pada pengetahuan yang bersifat niscaya. Artinya kebenarannya itu sebenarnya tidak membutuhkan bukti lebih lanjut, karena semua orang yang berakal sehat akan membenarkannya. Di saat orang yang mengaku berakal sehat menentangnya, pasti akan ada kelemahan-kelemahannya yang akan muncul dengan sendirinya kalau kita tanya terus. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih yang kita perlukan, yang menurut saya itu hanya perlu dasar-dasarnya saja. Seperti kaidah logika kan ada 4. Kemudian kalau sudah memenuhi kaidah logika, kita harus cek lagi apakah tidak terjebak ke dalam fallacy of logic. Jika tidak, maka turun menjadi putusan yang disebut proposisi. Proposisi ini dapat kita lakukan penyimpulan langsung yang biasanya kontrari atau eduksi, yang ini otomatis saja sebenarnya. Nanti kalau kita sudah terbiasa berpikir logis, walaupun kita nggak tahu namanya, istilahnya, tapi kita akan bisa melakukannya. Kemudian ada penyimpulan tidak langsung yang biasa disebut deduksi atau induksi. Induksi biasanya terkait dengan teori kebenaran korespondensi. Apakah suatu konsepsi atau gagasan memiliki realitas atau hanya khayal. Biasanya kalau di sistem logic, yang dalam benak manusia sebagai khayal atau delusi itu tidak dianggap sebagai realitas. Nah, ini menurut saya harus dibedakan antara delusi dan imajinasi. Delusi artinya kita seolah-olah melihat sesuatu sebagai realitas di luaran, tetapi padahal tidak ada. Artinya muncul, katakanlah kita mendengar suara bisikan gaib, atau mata melihat makhluk gaib, hidung mencium bau gaib, bau surga dan sebagainya. Itu istilahnya adalah delusi. Karena manusia ini adalah makhluk yang memproses informasi, maka saat muncul sesuatu tanpa ada informasi dari luar atau indrawi, itu artinya delusi. Tapi kalau sesuatu muncul dalam pikiran kita sendiri, yang sifatnya khayali,
imajinasi, yang sepenuhnya sadar bahwa itu hanya eksis di alam pikiran kita. Kita juga sebenarnya bisa menyebutnya sebagai realitas dalam alam pikiran. Karena menurut saya manusia ini adalah Tuhan bagi dirinya sendiri dan bagi alamnya sendiri. Jadi kita memasukkan segala universe ini ke dalam pikiran kita, kesadaran kita, dan kita menjadi penguasa di atasnya. Jadi kita menjadi Tuhan atas pikiran kita sendiri. Dan itu adalah nuzul dari yang mengkreasi kita tentunya. Karena tak mungkin kesadaran muncul dari sesuatu yang tidak berkesadaran. Seperti sesuatu itu pengetahuan niscaya bahwa seseorang tidak bisa memberi yang dia tidak punya. Ini sistem utang piutang nggak ada. Bukan sistem utang piutang, sesuatu harus memiliki untuk memberi. Dengan demikian alam telah memberi tubuh kita dan memberi kesadaran. Niscaya alam ini juga memiliki kesadaran. Nah, seperti itu. Apalagi? Udah cukup ya, 10 menit. Ya boleh aja, tinggal di pause kan bisa. Ini kan Kakak kita bikin kayak karikaturnya. bisa ngobrol aja. Itu Kalau gitu sen ya? ngomong. Sen ya. Jadi ini kalau aja kita ketinggalan. menggunakan sistem of logic, itu kita sudah bisa melakukan penilaian-penilaian berdasarkan apa? Berdasarkan logika saja. Jadi kalau sesuatu seperti kata Ayatollah Al-Uzma Baqir Sadr, beliau mengatakan bahwa pengetahuan itu hanya bermakna ketika kita melakukan penilaian. Dari penilaian-penilaian itu muncul pengetahuan baru. Tapi kalau dari penjelasan-penjelasan atau mungkin yang biasa disebut oleh yang mengajari saya tentang filsafat Islam itu sebagai tasawur. Tasawur ini hanya penjelasan aja, perspektif seseorang, dan kita tidak memberikan penilaian. Itu sebenarnya kita hanya mendapatkan beban-beban aja. Tapi kalau kita memberikan penilaian, maka kita mendapatkan sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi misal kaidah logika ada 4. Yang 3 ini dirumuskan oleh Aristoteles. Prinsip identitas, prinsip eksklusivity, prinsip non-kontradiksi, dan satu lagi oleh Leibniz, yaitu prinsip alasan cukup. Leibniz ini luar biasa, dia memilih istilah alasan cukup. Jadi suatu keadaan berubah jika alasannya cukup. Dia tidak, biasanya ini disalahpahami sebagai prinsip kausalitas. Sering juga dipahami seperti itu. Padahal sebenarnya maksudnya bukan prinsip kausalitas, tapi prinsip alasan cukup aja. Kalau sesuatu kondisi berubah berarti harus ada alasannya. Tapi ada hal yang memang tanpa sebab. Dan yang saya sudah identifikasi itu ada 4 hal yang tidak memiliki sebab. Yaitu waktu, ruang, energi, dan free will. Free will dalam artian bukan kalau free will kita maksudnya itu cara bekerjanya adalah tanpa sebab. Karena kalau memiliki sebab artinya penanggung jawabnya adalah pemberi sebabnya. Nah, seperti itu. Dengan demikian konsep pertanggungjawaban dan sebagainya musnah. Jadi katakanlah prinsip identitas, sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Dan ini menurut saya banyak filsuf yang agak diverted by klasifikasi atau pembagian realitas sama dengan, kalau kita notasi matematikanya, realitas sama dengan eksistensi plus esensi. Esensi sama dengan substansi plus aksiden. Ini sebenarnya suatu pernyataan yang menyalahi prinsip identitas. Tidak bisa menerima bahwa sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Begitu seterusnya. Kalau kita lepaskan, kan jelas realitas hanya bisa dikenali dari esensi. Tanpa esensi kita tidak tahu yang namanya eksistensi. Ada, pasti akan orang bertanya ada apa. Jadi pembedaan antara keapaan dan keadaan ini suatu yang absurd. Karena sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Kita terima saja padanya.
permen ini adalah permen ini yang terdiri dari madu dan lemon dan mentol. Nah ini pun kalau kita lepaskan satu demi satu, lepas satu aja sudah bukan dirinya sendiri lagi. Ini kalau putihnya hilang ya bukan ini lagi. Jadi memang landasan kita paling elementer adalah sesuatu itu sendiri. Kalau kita melakukan analisis, itu artinya adalah analisis komposisi dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, di situ aja sudah kita bisa menyatakan bahwa formula realitas sama dengan eksistensi plus esensi. Esensi adalah substansi plus aksiden. Ini sudah melanggar daripada kaidah prinsip identitas. Lanjut.